Kemudian ada Mm-mm. kontraksi yang mengakibatkan keluhan kram biasanya di area perut bawah. Berikutnya bisa juga keluar cairan-cairan. Kemudian kalau keguguran yang sampai komplikasi, itu bisa terjadi infeksi, pendarahan, nyeri, dan sebagainya. Tapi pada umumnya sih pendarahan dan kram sih. Salam Hmm, kenal, Agni. Jadi saya Dr. sama-sama. Mahendra, salah seorang dokter yang ada di Bocah Indonesia. Ada nggak sih dok tanda-tanda atau mungkin hal-hal yang harus diwaspadai ketika seseorang ibu itu mengalami keguguran dok? Dan biasanya tuh di usia kehamilan Hmm. berapa sih dok keguguran itu terjadi? Hmm. Oke, jadi saya jawab yang kedua dulu aja ya, sebelum tandanya. Boleh Jadi boleh. resiko untuk keguguran itu sebetulnya semakin tinggi usia kehamilan, resiko keguguran itu semakin rendah. Jadi kalau kita mau bicara angka, sebetulnya resiko keguguran itu sekitar 10% di kehamilan yang usianya masih sekitar 4 minggu atau 1 bulan begitu. Tapi dia akan semakin turun ketika dia sudah 10 minggu, jadi 2 sampai 3 bulan, itu turun angkanya bisa di bawah 1% dari total kehamilan. Jadi sebetulnya Hmm. semakin kuat kehamilannya ya kegugurannya akan semakin rendah, jelas gitu. Nah, kalau gejala-gejalanya sebetulnya mirip-mirip. Jadi mulai kalau guguran ya biasanya akan ada ngeflek-ngeflek. Kemudian ada Hmm. kontraksi yang mengakibatkan keluhan kram biasanya di area perut bawah. Berikutnya bisa juga keluar cairan-cairan. Kemudian kalau keguguran yang sampai komplikasi, itu bisa terjadi infeksi, pendarahan, nyeri, dan sebagainya. Tapi pada umumnya sih pendarahan dan kram sih. Pendarahan dan berarti ketika ibu hamil sudah mengalami pendarahan dan kram itu udah mulai harus diwaspadai ya dok ya, udah harus langsung periksa ke dokter aja nih Betul, apakah benar-benar resiko keguguran atau mungkin ada faktor lain gitu ya. betul, betul. Karena perlu dideteksi betul-betul bagaimana kondisi janinnya, bagaimana letak penanamannya, kemudian kalau misalnya memang betul-betul ada resiko, perlu diobati seperti apa. Oke oke. Tadi kan sempat dokter Maitra sempat bilang bahwa semakin tinggi usia kandungan itu juga semakin kecil resikonya untuk mengalami keguguran. Terus ada nggak dok usia yang rentan banget untuk ibu harus banget hati-hati walaupun memang dalam 9 bulan itu harus tetap hati-hati terus ya dok. Tapi ada Benar, nggak betul. waktu-waktu paling rentan untuk ibu ketika mereka bisa aja mengalami keguguran gitu? Trimester pertama, jadi 3 bulan pertama 10 sampai 12 minggu itu. Karena di situ sebetulnya angka keguguran yang paling tinggi. Karena setelah itu akan turun. Hmm. Nah, nanti berikutnya sebetulnya kalau guguran yang berkaitan dengan oksin itu adalah di trimester 3. Jadi mendekati kelahiran itu kelainannya jenisnya berbeda. Jadi akan bergeser ke arah-arah seperti preeklamsi dan sebagainya yang merupakan resiko dalam kehamilan sebetulnya. Lebih rentan untuk ibu hamil yang bayi tabung dok daripada yang normal sebenarnya untuk resiko keguguran In atau a resiko sense, kegagalannya. Jadi in a sense, apa namanya ya, broader perspektif bahwa bayi tabung itu kan kehamilan yang seharusnya lebih beresiko karena dia tidak Mm-mm. secara alami. Bukan berarti Betul. sebetulnya akan selalu lebih tidak kuat, bukan. Tapi memang faktor-faktor penyebab keguguran itu akan secara alami lebih banyak dari bayi tabung didapatkan pada kasus-kasus bayi tabung gitu. Karena secara kualitas embrio belum tentu lebih baik atau kualitas Oh remahnya juga belum tentu lebih baik gitu. iya iya.